Jalan HW. Sok. Dari itu atau slide pertama, Swan? Itu slide pertamanya itu. Iya. Sok. Kalau udah action, ayo, Val. Go, mulai. Udah mulai? Iya. Yo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan ini adalah video kami untuk presentasi tugas 9. Isinya kami akan membawa perusahaan Samsung dan isi presentasi ini adalah analisis produk dan strategi Samsung. Baik, selanjutnya Kang Aswan. Nah, untuk kelompok sendiri yang pertama ada Kang Muhammad Nofarisalah dengan NPM 109032300. Saya sendiri Muhammad Dewangga Idariansyah 10903231155. Ada Kang Muhammad Daswan Rabani yaitu 10903230096 dan ada Muhammad Zulfi 10903231175. Kami berempat. Baik, selanjutnya. Nah, untuk materi pertama yaitu analisis bauran produk Samsung akan disampaikan oleh Kang Zulfi. Silakan Kang Zulfi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis produk Samsung. Karakteristik bauran produk Samsung sendiri itu yang pertama maksudnya itu lebar. Samsung memiliki lini produk yang sangat lebar, mencakup berbagai kategori produk elektronik. Jadi maksudnya Samsung itu tidak hanya membuat seperti handphone ataupun yang lain-lainnya, tapi Samsung juga membuat seperti mesin cuci, AC, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang kedua itu panjang. Nah, setiap kategori produk memiliki berbagai model dan dengan fitur dan dan harga yang berbeda-beda. Misalnya seperti seri Galaxy S, Note A, dan M untuk smartphone. Nah, Samsung juga menawarkan berbagai variasi produk dalam setiap model, misalnya dengan pilihan warna, kapasitas penyimpanan, dan konektivitas yang berbeda-beda gitu tentunya. Konsistensinya sendiri di sini, produk Samsung umumnya memiliki desain dan kualitas yang konsisten di seluruh lini produknya gitu. Jadi ya itu disesuaikanlah dengan seri-seri yang dikeluarkan gitu. Boleh Kang Naswan untuk selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini keunggulan bauran produk Samsung. Nah, di sini ada 3 poin yang utamanya memenuhi kebutuhan berbagai beragam konsumen. Dengan produk yang beragam, Samsung dapat menjangkau konsumen dengan berbagai preferensi dan daya beli. Meningkatkan pangsa pasar, bauran produk yang luas memungkinkan Samsung untuk bersaing di berbagai segmen pasar gitu. Yang ketiga adalah mencegah persaingan dengan memiliki banyak lini produk. Samsung dapat mempersulit pesaing untuk memasuki pasar karena ya udah dikuasain sama mereka gitu. Utamanya ya seperti di smartphone, rata-rata orang pasti akan memilih Samsung gitu. Boleh lanjut slide selanjutnya. Oke, pelebaran dan penyempitan lini produk Samsung. Di sini pelebaran lini produknya sendiri yang pertama ya, menambahkan model baru. Samsung seringkali meluncurkan model baru dalam suatu lini produk untuk menggantikan model lama atau untuk menargetkan segmen pasar baru. Contohnya, peluncuran seri Galaxy S yang setiap tahun dengan fitur-fitur terbaru. Bukan setiap tahun sih, lebih ke berapa bulan sekali ya, cepet banget biasanya tuh. Memperkenalkan kategori produk baru. Samsung juga memperkenalkan kategori produk baru seperti smartwatch dan earbuds untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Jadi mereka tidak hanya bergerak di fokus di smartphone-nya saja, tapi mereka juga menjual kayak aksesorisnya yang lain-lain gitu. Untuk menyaingi Apple Watch maupun AirPods. Nah, boleh selanjutnya slide selanjutnya. Nah, pelebaran lanjut lagi, penyempitan lini produk. Nah, di sini menghapus model yang tidak laku. Samsung secara berkala
menghapus modal produk yang penjualannya rendah atau sudah tidak relevan dengan pasar. Seperti kalau kalian yang pernah tahu dulu ada HP Samsung yang ada apa sih kayak kamera kamera apa sih itu ya, kamera digitalnya gitu. Nah, itu kan nggak laku, dia langsung di cut off gitu. Mengkonsolidasikan lini produk, Samsung dapat menggabungkan beberapa model menjadi satu model untuk menyederhanakan lini produknya. Oke. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, untuk strateginya, inovasi produk Samsung dan siklus hidup produk Samsung. Nah, jadi Samsung ini kan dikenal dengan perusahaan yang sangat inovatif karena mereka itu mempunyai strategi inovasi yang sangat hebat, di mana mereka itu bisa menyesuaikan nih kebutuhan konsumen apa, dan mereka merilis semua produknya tuh hampir di setiap segmen pasar gitu, dan di setiap eh, bauran produk lainnya gitu, bukan cuma smartphone yang udah tadi Akang Zulfi jelasin. Untuk siklus ini tuh, produk Samsung ini bisa dikaitkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap perkenalan. Samsung itu seringkali menjadi pelopor dalam perkenalkan teknologi baru seperti layar lipat dan kamera dengan resolusi tinggi. Nah, ada Samsung Fold kan. Nah, itu tuh menurut saya itu adalah sebuah terobosan yang baru kan ya di HP yang saya kenal gitu. Dan Samsung itu biasanya jadi pelopor buat HP-HP yang unik kayak gitu loh. Selanjutnya itu di tahap pertumbuhannya, Samsung itu fokus pada peningkatan fitur dan spesifikasi produk untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, tahun ke tahunnya itu Samsung itu selalu menerbitkan HP-HP terbaru nih dengan fiturnya dan speknya itu yang lebih bagus gitu, dan harganya juga yang worth it gitu yang untuk pasaran. Jadi karena itulah sampai sekarang Samsung itu terus berkembang sebagai perusahaan HP yang termasuk di tingkat atas gitu penjualannya itu, yang sekarang sedang bersaing dengan Apple. Nah, selanjutnya itu untuk tahap kematangannya itu, Samsung itu melakukan diversifikasi produk dan memasuki segmen pasar baru untuk memperpanjangkan siklus hidup produk. Nah, maksudnya itu Samsung itu seperti yang tadi Kang Zulfi jelaskan tuh, mereka itu melakukan perluasan produk gitu. Jadi bukan hanya di satu produk aja, mereka diluaskan sampai ada aksesorisnya. Nah, ini tuh dilakukan biar si Samsungnya itu tetap ada penjualannya dan tetap bisa menjadi market leader. Nah, selanjutnya itu tahap penurunan. Samsung itu secara bertahap itu mengurangi produksi produk yang sudah tidak menguntungkan dan menggantikannya dengan produk yang lain. Maksudnya itu Samsung ini ketika ada produk nih yang sudah nggak laku atau sudah tidak tren gitu seperti yang tadi Kang Julfi jelasin tuh, maka akan dikurangi produksinya kalau misalnya untuk yang nggak laku. Jadi ada beberapa sedikit gitu produksinya. Nah, untuk yang misalnya nggak laku banget nih sampai benar udah ketinggalan zaman tuh, Samsung itu udah stop produksinya. Selanjutnya, Kang Naswan. Nah, contoh strateginya inovasi produk Samsung yang pertama itu ada inovasi pada layar. Samsung itu terus berinovasi pada teknologi layar seperti layar AMOLED, nah layar lipat dan layar dengan refresh rate tinggi. Jadi dengan terus memperbarui layarnya, jadi sampai ada kesan bahwa Samsung itu HP yang smooth gitu, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Selanjutnya itu ada inovasi pada kamera nih. Samsung juga meningkatkan kualitas kamera pada smartphone-nya dengan fitur-fitur seperti zoom optik, stabilisasi gambar, dan mode malam. Nah, jadi bukan hanya brand sebelah gitu yang bisa stabil, jadi Samsung juga berusaha mensaingi, bahkan spesifikasinya itu dengan harga yang lebih terjangkau gitu, dan speknya itu lebih tinggi gitu. Selanjutnya itu ada inovasi pada perangkat lunak. Samsung juga mengembangkan sistem operasi Android yang disesuaikan dengan perangkatnya, serta fitur-fitur perangkat lunak yang unik. Jadi si Samsung itu selalu menambahkan fitur-fitur pada softwarenya gitu, ada fitur terbaru sehingga si Samsung itu gak ngebosenin dan bisa menjadi eh, HP yang termasuk pilihan buat anak muda gitu, yang suka hal-hal yang modern dan yang suka hal-hal yang baru gitu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Nah, selanjutnya ada keberhasilan strategi inovasi Samsung. Yang pertama ada dominasi pasar. Samsung merupakan salah satu produsen smartphone terbesar di dunia. Mengapa salah satu produsen terbesar di dunia? Karena Samsung memiliki jaringan distribusi yang luas, menjangkau pasar berkembang dan dengan negara yang maju. Lalu yang kedua, reputasi sebagai pemimpin inovasi. Samsung dikenal sebagai perusahaan yang selalu menghadirkan teknologi terbaru
Semisal Samsung sering menjadi pelopor dan teknologi kamera seperti lensa 200 megapiksel di Galaxy S Ultra dan kemampuan zoom optik yang tinggi. Lalu yang ketiga ada loyalitas pelanggan. Konsumen Samsung cenderung setia pada merek karena inovasi dan kualitas produk yang ditawarkan. Produk Samsung, terutama di segmen premium, dikenal tahan lama, memiliki desain yang estetis dan performa yang handal. Samsung juga secara konsisten memperbaharui teknologi dan fitur produknya, memberikan alasan bagi pelanggan untuk tetap setia untuk membeli produk Samsung. Next. Mengapa strategi inovasi Samsung berhasil? Yang pertama, fokus pada riset dan pengembangan. Samsung menginvestasikan dana yang besar untuk riset dan pengembangan produk baru. Yang kedua, pemahaman terhadap kebutuhan konsumen. Samsung selalu berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Samsung mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren pasar. Udah, next. Oke, jadi dari kesimpulan HP Samsung ini sangat banyak dari berbagai fitur seperti keunggulannya ya dalam teknologi, berbagai kameranya yang sangat bagus untuk membuat video ataupun bikin foto selfie berbareng dengan keluarga ataupun teman. Jadi produk Samsung ini jangkauannya memang luas dan sangat beragam, serta strateginya yang memiliki inovasi yang kuat telah menjadi kunci keberhasilan dari perusahaan ini. Dengan terusnya berinovasi dan memahami kebutuhan para konsumen, perusahaan Samsung dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri elektronik. Oke, jadi sekian dari presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.